Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, warga Jemaat GPIB dimanapun saudara berada, atau warga gereja manapun yang ikut menyaksikan morning call pada pagi hari ini. Kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran dan perasaan yang tetap bersemangat, dan dalam perasaan adanya cinta kasih dari Tuhan. Sebelum kami memulai kegiatan hari ini, kami rindu untuk disapa dan dituntun oleh firman-Mu. Karena itu dampingi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu terafirmasi dan teraplikasi dalam kehidupan kami. Kami mohon demi Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, pembacaan kita pada hari ini terambil sesuai dengan SBU dari Titus pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian pembacaan kitab suci. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Demikianlah pembacaan kitab suci. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita supaya kita dituntun dan selalu bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu kita tahu bahwa tidak ada yang tidak berubah dalam kehidupan ini. Semua akan berubah. Cuman persoalan tidak semua perubahan mengarah kepada yang lebih baik. Karena itu kalau kita mau mengalami perubahan yang baik, maka kita juga harus berkontribusi mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, dengan pikiran, perasaan, dan tindakan yang baik. Pagi hari ini firman Tuhan kepada kita menguraikan secara sederhana, tetapi cukup dalam. Walau hanya satu ayat, ia mengingatkan kepada kita siapa kita sebelumnya dan siapa kita sekarang. Dikatakan oleh Paulus kepada Titus dan jemaat yang dilayani oleh Titus, dikatakan demikian, karena dahulu kita semua, saya ulangi, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita bukan hanya cuma punya masa sekarang dan masa nanti, tetapi kita juga punya kehidupan masa lalu. Dan Paulus mengingatkan kepada kita bahwa masa lalu kita, yaitu masa sebelum jemaat yang Titus layani di Pulau Kreta, mengenal Yesus, mereka sebelumnya adalah orang-orang yang ada dalam situasi yang tidak baik, kondisi yang sangat buruk. Dikatakan bahwa dahulu mereka tidak taat. Ada 7 kata yang ditegaskan di dalam perikop kita. Tidak taat artinya tidak patuh, tidak setia. Tidak setia kepada siapa? Tidak patuh kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada firman-Nya, juga kepada pemerintah sebagai hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan kehidupan masyarakatnya. Karena itu, Paulus katakan dulu kamu adalah orang yang tidak taat, tidak patuh, tidak setia. Kemudian apalagi dia katakan hal-hal yang terjadi sebelum mereka mengenal Yesus. Mereka sesat. Sesat tidak hanya berarti berkaitan dengan jalan atau jalan yang salah,
jalan yang tidak seharusnya. Tapi sesat juga berarti penyimpangan, menyimpang, baik secara pikiran maupun perasaan. Perasaan dan pikirannya menyimpang dari hal-hal yang baik dan yang benar menjadi hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Lalu dalam nasihatnya Paulus juga katakan bahwa kita menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan. Artinya kita diperbudak oleh apa yang kita mau saja, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menurut kita baik untuk kita kerjakan. Bahkan orang-orang yang nafsu dan berkeinginan begitu besar, ia tidak mampu lagi melihat apa akibat dari apa yang ingin ia tempuh, yang ingin dia raih, apakah terbaik atau enggak. Yang penting semua nafsunya, dia udah diperbudak oleh keinginannya, sehingga harus dilakukan. Karena itu ia tidak pernah berjuang atau berusaha untuk mendampingi pikirannya, mendampingi perasaannya. Dia tidak pernah bertanya, hai pikiran, hai perasaan, kamu tidak melakukan ini, apakah ini baik, bermanfaat untuk sesama dan untuk diri sendiri? Tidak ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu orang yang sudah diperbudak oleh nafsu dan keinginan. Lalu dikatakan bahwa hidup dalam kejahatan. Lawan dari kejahatan yaitu kebaikan. Kejahatan itu apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak saja bisa merugikan orang lain, bisa saja menyakitkan, menyudutkan, tetapi bahkan juga bisa mengancam baik kesehatan maupun nyawa orang lain karena kejahatan itu. Karena itu Paulus mengingatkan, kalau dulu kamu jahat, melakukan hal dengan berbagai kejahatan, sekarang harus berubah, harus melakukan hidup yang baik. Lalu dikatakan lagi, yang kelima, kedengkian. Apa kedengkian? Perasaan iri karena melihat orang lain lebih sukses, lebih berhasil, atau lebih baik dari dia. Perasaan iri ini sama sekali tidak mencerminkan orang yang tulus, yang ikhlas menerima semua kebaikan Tuhan, semua pengalaman yang ia dapat dari Tuhan, semua anugerah berkat dalam dirinya, ia tidak mensyukuri. Karena itu yang dilihat hanya orang-orang di sekitarnya. Jika lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil, atau lebih memiliki dari dirinya, mulailah kedengkiannya muncul. Biasanya setelah kedengkian atau iri itu muncul dibarengi dengan benci. Mulai dia membenci, itu kata yang terakhir, yang ketujuh. Dia membenci, artinya sulit menyayangi. Kata benci berlawan dengan sayang, mencintai. Kalau orang sudah diliputi oleh kedengkian, iri, nggak mungkin lagi dia bisa berlaku sayang kepada sesama. Selanjutnya dikatakan perbuatan keji, perbuatan yang kotor, yang rendah, yang tidak manusiawi. Kekejian itu sesuatu yang memalukan. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, 7 kata yang disampaikan oleh Paulus ini menjadi perenungan untuk jemaat yang dilayani oleh Titus, yaitu jemaat di Kreta. Bahwa sekarang mereka harus berubah karena mereka sekarang bukan lagi milik mereka. Mereka milik Yesus Kristus, mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, ia hanya taat kepada Tuhan Yesus, kepada firman Yesus Kristus. Ia juga tidak lagi menjadi hamba keinginan atau nafsunya sendiri, melainkan menjadi hamba Yesus Kristus. Ia tahu jalan yang Yesus tunjukkan dan mau melakukannya. Inilah nasihat-nasihat praktis yang disampaikan oleh Paulus, bukan saja untuk jemaat di Kreta, tetapi juga untuk jemaat-jemaat Tuhan di segala tempat dan zaman, untuk saya dan saudara-saudara sekalian, supaya kita dalam perbuatan kita dapat memuliakan Allah, atau dengan kata lain, kita bisa menyaksikan kasih dan kebesaran Allah
melalui praktek-praktek kehidupan kita di hadapan sesama kita. Tuhan memberkati saudara-saudara untuk hari ini dan selamanya, dan akan menolong saya juga. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Yesus Kristus sebagai firman yang hidup telah memberikan kepada kami kitab untuk kami mengingat dan dituntun melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah hari yang berbahagia ini kami lihat sebagai kesempatan untuk kami merubah diri dari perilaku-perilaku kami yang jauh dari Tuhan Yesus dan menjadi perilaku-perilaku yang memperlihatkan kebijaksanaan, kebaikan seperti yang diteladani oleh Yesus. Kami berdoa untuk semua yang mendengarkan MC Morning Call pada pagi hari ini, baik yang ada di pedalaman, di desa-desa, maupun yang ada di kota besar, supaya mereka juga boleh merasakan sukacita hari ini dan melihat ada harapan baru untuk semua rancangan hidup mereka yang mereka gantungkan kepada Tuhan pada hari ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan mereka, juga saudara-saudara kami yang mungkin mengalami sakit penyakit, Tuhan berikan kekuatan dan berkati penawar yang digunakan. Inilah doa kami demi Kristus, Kepala Gereja, dan Tuhan Juru Selamat kami mohon. Amin. Selamat sampai jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.